Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya rekan-rekan mahasiswaku. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, rekan-rekan mahasiswaku semua, kita akan mengkaji belajar bareng mengenai tema sastra profetik. Apa itu sastra profetik? Tema ini sangat menarik buat saya dan kalian yang tentunya jurusan program studi sastra. Nah, sastra profetik nanti akan melihat bagaimana sastra yang mempunyai nilai-nilai unsur profetik atau kenabian. Tujuannya selain kalian memahami, juga harapan saya kalian bisa memproduksi sebuah karya sastra yang ada nilai-nilai profetiknya. Oke, bisa dipahami ya. Sastra dan seni profetik, keindahan sosial, beragama, dan budaya. Rekan-rekan mahasiswaku semua, sastra profetik adalah sastra yang berjiwa transidental dan sufistik. Karena berangkat dari nilai-nilai ketauhidan. Tetapi yang setelah itu juga memiliki semangat untuk terlibat dalam mengubah sejarah kemanusiaan, yang karena itu memiliki semangat kenabian. Sebagai mazhab atau aliran dalam tradisi intelektual Islam, sastra sufistik dapat disebut juga sebagai sastra transidental karena pengalaman yang dipaparkan penulisnya, pengalaman spiritual, dan mengalami sebuah ekstase kerinduan mistikal dengan yang transiden ilahiyah. Rekan-rekan mahasiswa semua, jadi sastra profetik itu merupakan sebuah sastra yang berjiwa ada nilai-nilai unsur profetisme, sufistik, kenabian yang bersifat transidental. Pengarang dalam hal ini seorang sastrawan pengarang menuaikan karya-karyanya melalui pengalaman-pengalaman spiritual mereka. Selain pengalaman spiritual, pengalaman keseharian yang bersifat supralogik atau supralogis. Misalkan nih, saya seorang sastrawan dan juga seorang muslim. Tentu ketika saya punya pengalaman-pengalaman spiritual, sufistik atau sufisme, saya akan menuangkan karya sastra saya. Baik itu puisi, novel, ataupun karya sastra yang lain. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Saya mengutip dari Kunto Wijoyo bahwa sastra profetik adalah sastra transidental yang mempertanyakan manusia di tengah kehidupan modern yang serba birokratis, industrialis, pasar, dan instrumentalis. Sastra profetik menghasratkan agar kita manusia tidak menjadi makhluk
satu dimensi, melainkan makhluk lengkap baik jasmani maupun rohani. Ya, berakar di bumi sekaligus menjangkau langit. Nah, dalam hal ini Kuntowijoyo menuangkan pemikiran-pemikiran beliau bahwa sastra profetik itu tidak hanya sebatas sebuah sastra yang menuangkan hasrat sebagai kita manusia yang berbudaya, tapi bagaimana Kuntowijoyo menitik beratkan bahwa kita itu manusia yang punya banyak dimensi rohani dan jasmani. Bagaimana kita menuang kebumian dan menjangkau langit. Nah, seperti itu. Oke. Sastra sufistik sama dengan sastra profetik. Nah, pengalaman mistik yang diungkapkan memang merupakan pengalaman yang tak berkaitan dengan kenyataan transidental. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa sastra sufistik mengabaikan dimensi sosial kehidupan. Sebagai sastra transidental, ia mengutamakan makna, ya, bukan bentuk. Sekali lagi, sastra sufistik atau profetik itu mengutamakan meaning, makna, tapi bukan bentuk. Mementingkan yang spiritual, bukan yang empiris. Yang di dalam, bukan yang di permukaan. Sebab keduanya, ya, satu tidak lain adalah tasawuf. Ya. Bagaimana mengetahui permukaan sementara makna yang ada di dalamnya tidak kita pahami. Nah, seperti itu. Tingkatan ini, tingkatan tasawuf itu lebih tinggi karena kita memahami makna di dalam makna itu sendiri melalui pengalaman-pengalaman spiritual yang bersifat mistik, gaib, ya. Kemudian pengalaman-pengalaman itu penuh makna dan menggunakan bahasa simbolik. Puisi para sufi berharap supaya pembacanya memperoleh pula pencerahan dan hikmah sebagaimana yang telah mereka peroleh. Nah, karena sufistik merupakan ekspresi dari pengalaman kesufian. Tidak mengherankan, ya, sastra sufis dari profetik mengungkapkan ini falsafah hidup, meningkatkan taraf hubungan jiwa manusia dengan kenyataan tertinggi. Siapa itu? Tuhan. Dalam hal ini Allah, ya, ilahiyah. Sastra sufistik dan penamaan ini sangat tepat sebab, ya, pada ini puisi-puisinya mengungkapkan pandangan hidup orang yang mengamalkan ilmu suluk atau nama lain tasawuf. Contohnya suluk wiji, ya. Kemudian ini, ya, oleh Sunan Bonang, Sunan Kalijaga. Contohnya gini, teman-teman. Kita waktu kecil, ya, atau sampai sekarang masih teringat mengenai suluk atau syair puisi dari Sunan Kalijaga, Lir atau Sunan Bonang. Lir tandure wisumilir ta ijo koyoroyo. Nah, itu merupakan karya sastra sufistik, filosof atau tasawuf, sebuah bait-bait syair yang mengandung nilai-nilai unsur profetik. Nah, oke.
Kemudian sastra plastik melalui proses kejiwaan kerohanian yang rumit. Maksudnya adalah setiap orang, setiap sastrawan itu punya pengalaman spiritual sendiri-sendiri. Mempunyai pengalaman-pengalaman hidup yang sangat rumit. Yang kemudian dituangkan dalam bait-bait syair, puisi, novel, dan lain-lain. Oke. Kemudian saya mengutip dari seorang sastrawan Muslim, ya, Nasr, bahwa sastra sufistik, ya, ataupun puisi harus dibedakan. Karena apa? Antara bahasa dengan makna itu berbeda. Bahasa merupakan bentuk eksternal dan makna merupakan substansi dari suatu sastra atau puisi itu. Nah, oke, sastra atau puisi, ya, sastra atau puisi yang dapat mengekspresikan nilai-nilai spiritual apabila keluar dari seorang yang batinnya sedang bergejolak karena kerinduan kepada Sang Pencipta. Hasilnya ya, sangat luar biasa. Manifestasi dari upaya membangkitkan zikir dan tafakur tentang Tuhan Allah. Ungkapan bahasa semacam ini akan dapat menenteramkan batin seseorang dan merasa akan kehadiran Allah dalam jiwanya. Contoh sholawat, ya, dan lain-lain. Jadi begini teman-teman, ketika pengalaman saya, ketika saya punya masalah yang sangat luar biasa, saya langsung menyampaikan kepada Allah, ya Allah, ya Nabi, saya bersolawat. Ketika saya bersolawat, hati saya merasa tenang. Ketika saya zikir, hati saya merasa tenang. Nah, karena apa? Karena saya sudah ekstase kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi, ya, melalui zikir dan sholawatnya. Contoh yang sangat simpel, ketika kalian coba perhatikan setiap sebelum maghrib di surau-surau musola di desa, ya, ada lantunan-lantunan syair sufistik, lantunan-lantunan syair profetik. Contohnya apa? Ayo, ada yang tahu? Contohnya apa? Kalau di daerah saya sebelum maghrib anak-anak kecil, ya, selalu bersenandung sholawat. Selalu bersenandung sholawat melantunkan syair-syair kerinduan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Contohnya seperti ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Coba kalian praktekkan. Di situ nanti kalian akan merasa kehadiran, ya, merasa kalian berspiritual tingkat tasawuf. Apalagi ketika kalian punya masalah hidup,
kegalauan batin, dan lain-lain. Oke, bisa dipahami ya, contoh-contohnya banyak sekali, coba kalian cermati. Demikian pertemuan hari ini, semoga menambah pengetahuan kalian tentang jenis sastra dan sastra sufisme atau profetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.